Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, selamat pagi, merdeka! Kita masih bahas tentang kemerdekaan. Dan hari ini, saudara yang kasih kemerdekaan, topik saya yang ketiga dalam saya menyampaikannya, bebas untuk berbuah dan berlipat ganda. Nah, umat Tuhan, kebebasan melalui kemakmuran jiwa. Inilah kebebasan sejati. Bukan bebas dari penjara, bukan bebas melakukan apa saja, tapi bebas yang ukurannya melalui kemakmuran jiwa. Di dalam 3 Yohanes 2 ayat 1 berkata, 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam berapa hal? Segala sesuatu. Lanjutkan bersama saya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kemakmuran jiwa menentukan kemakmuran fisik, bahkan kemakmuran spiritual kita. Kunci untuk berbuah dan berlipat ganda adalah memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang sejahtera dan makmur. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa adalah apa, saudara? Jiwa adalah apa? Jiwa adalah apa? Pikiran, kehendak, dan emosi atau perasaan. Nah, 3 elemen atau unsur ini, pikiran, kehendak, perasaan. Sekali lagi, jiwa adalah apa? Pikiran, kehendak, perasaan. Kita akan memiliki kemakmuran mental, emosional, yaitu apa? Kemampuan untuk apa? Umat Tuhan, perhatikan, kita akan memiliki kemakmuran mental dan emosional, yaitu untuk apa, saudara yang kasih? Yaitu kemampuan untuk menerima dari Tuhan. Kemakmuran jiwa itu mencakup emosional yang memampukan kita menerima dari Tuhan, atau kemampuan untuk menerima dari Tuhan. Karena tanpa kemakmuran kita tidak bebas menerima semua yang Tuhan janjikan, dan semua yang kita minta dari Tuhan tidak bisa kita terima. Sekalipun itu sudah tersedia, tapi kita tidak bisa menerima. Anda bisa datang ke bank, tapi Anda tidak bisa ambil sepeser pun kalau Anda tidak memenuhi persyaratan yang ada dari bank itu. Surga memberikan batasan melalui kemakmuran jiwa. Kalau jiwamu baik-baik, maka all is well. Oh, semua juga baik-baik. Amen. Jadi saudara yang kasih, seringkali kita tidak bebas menerima atau terhambat, terpotong, terbebas alias terikat, alias ada ikatan. Sehingga muncul orang sering bertanya, dosa apa yang membuat saya tidak menerima? Yang lebih ekstrim, setan apa yang membuat saya kok bisnisnya tidak maju-maju, uangnya tersendat-sendat, batok pilek lancar tapi uangnya tidak lancar? Setan apa? Salah apa? Mungkin saya kurang ini, saya kurang itu, saya begini, saya begitu. Ini membuat orang dilema, membuat banyak orang Kristen mereka terkecoh, sehingga mereka tidak percaya penebusan Kristus yang benar-benar menebus kita dari semua kutukan. Amen. Berapa banyak kutukan? Tapi berapa banyak sementara orang Kristen yang percaya kalau mereka kekurangan uang, tersendat-sendat dalam keuangan, gangguan kesehatan, gangguan bisnis, gangguan ini, gangguan itu, gangguan
Itu baik, karena itu jalan di OSA, gangguan. Tapi gangguan itu membuat orang dilema sehingga orang berpikir, saya berdosa, saya tidak layak menerima. Ayo deklarasi, tahun percepatan pernikahan. Itu kan untuk dia, bukan untuk saya. Akibatnya orang saudara tidak bebas menerima, terikat tanda kutip, timbul pertanyaan, mempersalahkan diri, menghakimi diri. Contoh misalnya, ketika Anda membenci seseorang, Anda tidak suka dengan orang itu, bukan? Atau kalau tidak usah orang lah, saya tidak, dari sini saya tidak ajar begitu, oke? Saya ralat itu, saya percaya kita semua orang yang penuh kasih, amen? Saya ganti saja, sungguh saya ganti, ini hari Minggu saya tidak omong kosong. Anda tidak suka dengan terasi, terasi udang, baunya kurang enak, betul ya saudara kekasih? Apa yang terjadi ketika Anda makan disuguhkan terasi udang, sambal terasi, langsung saudara, saudara reaksi bukan? Apakah orang lain sama dengan saudara? Tidak. Orang lain, wow, dia bilang, Mbak bisa tambah terasinya? Kita dalam hati, in satu orang ada jengkel dia tambah lagi. Saudara lihat, apa yang kita tidak suka tidak berarti Tuhan tidak suka. Seringkali jiwa yang tidak makmur kita blame kepada Tuhan. Kita yang tidak mampu menerima, kita yang tidak suka bau sambal terasi udang, kita mempersalahkan semua orang. Kenapa kamu senang-senang dengan terasi itu sementara saya tidak suka? Kenapa doa kamu dijawab sementara saya tidak? Kenapa karirmu maju tapi saya ini lambat seperti bakicot, Kia? Kamu kalau lompat seperti kera dari satu jabatan ke jabatan yang lain, dari satu profesi ke profesi yang lain, dari satu kemajuan. Kamu ini sepertinya percepatan supernatural, saya kelambatan supernatural. Kamu kemajuan supernatural, saya kemunduran supernatural. Why? Kenapa? Karena saudara kekasih, jiwa yang tidak makmur. Bahkan pikiran, perasaan, kehendak, emosi, jiwa yang makmur ini akan memberikan kemampuan supernatural untuk kita memilih kehidupan dan menerima kehidupan. Memilih dan menerima kehidupan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi apa? Aman bagi apa? Bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yesus adalah sau bagi jiwa kita. Katakan, Yesus engkau sau bagi jiwa saya. Katakan, sau atau jangkar, bukan suah. Suah itu anak nikotin, sau adalah jangkar. Saudara kekasih. Pengharapan ada dalam jiwa yang makmur. Pengharapan tinggalnya di mana? Jiwa yang makmur, abundantly of hope. Unprosperous hope, hopeless. Jiwa yang tidak makmur tak berpengharapan. Dia berdoa tapi dia tidak punya pengharapan untuk menerima. Ada yang baru menghayal sudah menerima. Baru punya kerinduan saja sudah menerima. Why? Kenapa perbedaannya? Karena jiwa mereka itu seperti jangkar. Saudara lihat itu jangkar, kalau udah ketanam di situ, dibutuhkan skillful people to draw up. Betul ya saudara? Kalau saudara yang tidak tahu, saudara tarik-tarik, saudara bilang, ini jangkar sudah tertanam. Tapi kalau yang mengerti itu, dia datang goyang tarik, oh kok dia enak. Nah seringkali kita bilang orang kok enjoy life. Kenapa? Karena dia skillful, dia penuh dengan hope. Haleluya. Dia penuh dengan apa? Hope. Yang tinggal dia hope. Haleluya. Mengembangkan kemakmuran jiwa yang berharga yang menghasilkan kesuburan, pelipat gandaan, dan kemakmuran dalam berapa hal? Segala hal. Itulah sebabnya kita harus ikuti dorongan dalam diri kita, dalam jiwa kita untuk apa? Berdoa, membaca firman Tuhan. Seringkali dorongan ini kalah dengan Facebook, kalah dengan gangguan medsos. Saudara yang kasih,
Anda bisa kehilangan berita di Facebook dan medsos. Dan sejuta berita yang kamu kehilangan dari medsos, saya jamin, tidak akan mempengaruhi imanmu ketimbang Anda tidak mendapatkan informasi dari firman Allah. Medsos akan berlalu, firman tinggal untuk selamanya. Bilang di kiri kanan kayak begitu. Dengan main mata saja, yang lain berkata amin. Itulah sebabnya ikuti kehidupan di dalam diri kita. Katakan, ada hidup dalam diri ini. Galing lebih dalam lagi Injil kasih karunia yang kita terima. Kembangkan, karena itu akan memakmurkan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Sehingga kita mudah terima dari Tuhan. Kita tidak salahkan setan, apalagi salahkan nenek moyang kita yang sudah mati. Kita bilang bayi berdosa, mama berdosa, papa berdosa. Mereka udah mati, kalau mereka bisa bangun mereka cekek sama kamu. Orang tua sudah selesai, kita salahkan nenek moyang. Sehingga apa saudara yang kasih? Saya percaya kelepasan, tapi saya tidak percaya dilepas terus menerus. Kalau Anda perlu dilepas terus menerus, berarti Anda ada ternak yang mengikat. Sehingga dilepaskan terus menerus, karena setan ikatan itu diternak oleh engkau sendiri. Sehingga tiap kali terikat, tiap kali saya percaya kelepasan sekali untuk selamanya. Karena Yesus kerjakan untuk itu. Kita dapat memiliki harapan yang percaya kekuatan kemampuan Tuhan di dalam diri kita. Kita bermegah di atas salib seperti yang tadi video pembuka. Dia bermegah di atas titik-titik salib itu. Dia bermain kelihatannya indah, tapi diatur oleh salib. Salib adalah kebanggaan saya dan saudara. Kita dapat memiliki harapan di dalam salib. Karena salib tanda kematian diganti dengan kehidupan. Kesembuhan diganti dengan, kemiskinan diganti dengan, kekalahan diganti dengan, kegelapan diganti dengan, semuanya itu ada dalam salib. Kita dapat memiliki harapan yang berlimpah. Bahkan jika kita merasa lemah, kita dapat mengerang, menjerit, berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepada kita solusi-solusi. Kita punya pengharapan. Kita bukan hanya punya toa yang memperdengarkan suara, tapi kita punya Tuhan yang mendengar suara tanpa toa. Yang percaya katakan. Amen. Jika kita ingin anak kita tumbuh, kita kasih apa, saudara? Jawab saya, apa? Ya kasih makan dia. Nah, coba saudara baca yang next ini. Apa saudara? Apa? Kenapa? Dosamu telah ditanggung oleh Yesus. Lalu bagaimana makan dosa, Pak? Makan dosa itu begini. Saya ini kan orang yang buruk, suami yang belum berhasil, istri yang belum berhasil, pemuda yang parah. Pemuda baik, tapi parahnya ini, saudara. Tapi parah itu ada bahasa Ibrani yang bagus, mantas saya kasih tunjuk saudara. Tapi yang dimaksudkan parah adalah saya pribadi yang parah, keluarga yang parah. Saya ini, waduh, amburadul. Itu cara orang makan dosa mereka. Saya ini nggak ada guna, saya ini tidak seperti si A, si B. Saya ini ngaco hidup saya. Nah, saudara, itu cara kita makan. Saya ini, aduh, lebih baik mati daripada hidup. Nah, tapi kalau suruh mati dia takut, saudara, ya. Saya buruk. Saya tidak pernah punya prestasi yang baik. Saya tidak ada berbuah. Saudara, berhenti makan dosamu sendiri. Haleluya, amen. Berhenti. Jangan berkata itu lagi. Atau ada yang berkata, model kamu saya tidak akan maafkan kamu. Pemilu mau berapa kali? Jokowi mau 30 periode, maaf saya tidak akan. Subsidi mau murah semahal apa saya juga tidak akan maaf. Saudara, buang semuanya itu. Coba lihat dalam dirimu. Katakan, saya memiliki kemakmuran jiwa. Katakan, saya memiliki kemakmuran jiwa. Haleluya. Jangan makan itu lagi. Katakan, dosa bukan makanan saya. Ya. Jangan pernah berkata-kata. Bahkan makan korban penghapus dosa kita. Cara makan korban penghapus dosa kita adalah perjamuan kudus. Waktu kita makan tubuh dan darah Tuhan, minum darah Tuhan, kita sedang menerima makanan ilahi. Haleluya.
lihat di salib, nikmati karya salib. Itulah yang namanya makan dari tubuh Kristus. Kita makan korban penghapus dosa kita. Itu yang akan memberikan kebebasan dalam pikiran kita. Bahkan ketika kita makan apa yang makan artinya menikmati. Makan artinya apa saudara? Menikmati semua karya Tuhan di atas kayu salib. Maka itu akan membuat kita merdeka untuk berlipat kali ganda. Apa saudara? Merdeka. Kita bebas untuk bisa bermultiplikasi. Kenapa? Karena kita mendapatkan ransum, makanan, asupan yang bergizi. Yesus berkata begini dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa saudara? Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Tidur, pergi, go, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku yang kasih, Anda bisa meminta dalam nama Yesus. Tapi kalau kemakmuran jiwa tanpa jiwa adalah jambatan penghubung untuk menerima sesuatu yang rohani. Jiwa adalah apa? Kalau jiwamu rendah confidence-nya, tidak seperti jangkar tapi gabus yang terapung di atas air, maka Anda tidak punya kemampuan untuk menerima dari Tuhan. Itulah sebabnya kita bisa meminta dalam nama Tuhan ketika kita tahu bahwa jiwa kita mendapatkan asupan makanan-makanan yang Yesus sajikan, yang Yesus sudah korbankan hidupnya untuk kita dengan menikmati, mempercayai. Hal pertama yang Tuhan lakukan dalam Adam dan Hawa adalah apa? Yaitu memberkati mereka. Tuhan katakan berbuahlah dan berlipat ganda. Dengar, Tuhan sedang melepaskan berkat untuk saya dan saudara. Bukan saja untuk Adam dan Hawa. Dia sedang melepaskan berkatnya. Katakan, saya menerima, haleluya. Berbuah dalam bahasa Ibrani artinya parah. Tadi saya sudah bilang parah. Tapi parah bukan yang Indonesia maksudkan. Parah dalam bahasa Ibrani artinya apa saudara? Melihat pertumbuhan dan peningkatan dalam hidup kita. Bilang kiri kanan, parah kamu. Nah, bahasa Ibrani bukan Indonesia ya. Lihat kepada istri dan bilang apa? Parah kamu. Lihat kepada suami dan bilang apa? Parah kamu. Parah artinya apa? Masih ingat tadi artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Tapi saudara mesti jelaskan, jangan sampai dia tidak ikut kebaktian, tidak ikut di Facebook juga. Pulang saudara lihat dia masih pakai dasar, saudara, lu parah. Dia angkat batu, lu juga parah. Maka saudara parah yang sebenarnya, dia parah yang dinikmati. Ya. Kata Ibrani yang diterjemahkan multiply atau multiplikasi adalah rabah. Coba katakan rabah. Rabah artinya apa? Memperbesar, berlimpah menjadi besar. Itu multiply. Haleluya. Saya berdoa supaya pekerjaanmu rabah. Penghasilanmu rabah. Pelayananmu rabah. Kunci untuk multiplikasi, saudara harus tahu ini. Bahwa ini klasik tapi benar. Kunci multiplikasi adalah apa saudara? Kuat adalah apa? Haleluya. Dalam hidupmu minimal 2 orang sampai 3 orang Anda melipat gandakan dirimu dalam mereka. Mereka mendapatkan satu life impartation. Impartasi pembagian hidup kepada mereka. Merdeka dan memerdekakan adalah suatu siklus kehidupan orang benar. Ibarat pohon yang berbuah secara teratur. Haleluya. Karena itu hari ini kalau saudara belum menangkan jiwa, anggap saja pohon yang belum berbuah. Tapi saatnya kamu menghasilkan buah juga. Haleluya. Kita tidak perlu rasa bersalah. Karena kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon saja dia kenal musim. Dan saya tidak ragukan sedikit pun. Saya terus mendorong kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Mari win soul, menangkan jiwa, berlipat gandakan. Kenapa?
Saya mau berikan contoh beberapa di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 3, 15, 16. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Dia menjadi presiden 4 periode yang sangat tidak baik, Perdana Menteri di Israel yang menekan mereka. Tiap bulan BBM naik, bantuan sosial ditahan, dan berbagai macam kesukaran ditimpakan atas bangsa Israel. Ayat 15, dan Tuhan, baca, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri berjalan kaki. Sebagaimana Tuhan mengacaukan Sisera, Tuhan mengacaukan musuh saudara. Amen. Ketika saudara dengar ada pelecehan kekristenan, pelecehan Injil, pelecehan nama Yesus, jangan saudara kutuk mereka. Saudara bilang, Tuhan kacaukan mereka Tuhan. Amen. Biar Tuhan kacaukan pikiran mereka, lalu pikiran yang kacau itu tiba-tiba mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan saudara minta karma Ahok, tidak kuat saudara. Terlalu ringan. Minta Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan yang sama yang sembah oleh Yosua, Musa dan orang Israel, Tuhan yang sama, bahkan yang kita kenal namanya siapa? Yesus. Dia mampu melakukan semuanya itu. Ayat 16 luar biasa. Lalu kata Barak, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang hidup. Wow. Di sini ada 3 hal penting. Yang pertama, waktu Tuhan. Coba katakan, waktu Tuhan. Yang kedua, cara Tuhan. Yang kedua apa? Dan yang ketiga, orangnya Tuhan. Katakan, waktu Tuhan, cara Tuhan, saya orangnya. 2, 3. Waktu Tuhan, cara Tuhan, saya orangnya. Sekarang waktu Tuhan, cara Tuhan, kamu orangnya. Waktu Tuhan, cara Tuhan. 20 tahun Israel ditindas oleh musuh Tuhan dengan cara lalu Tuhan mengacaukan musuh Israel, dan Tuhan memakai Deborah dan Barak. Contoh orang kiri kanan, kamu Deborah, saya Deborahnya, saya Deborah, kamu Baraknya, terserah. Jangan laki-laki bilang Deborah, saudara kan gak sekali. Laki-laki kamu Barak. Nanti dia marah. Lu kira beta Debbie kok. Haleluya, katakan saya adalah orangnya Tuhan. 20-31 waktu Tuhan untuk saya. Amin. 20-21, 20-31 adalah apa? Waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, dan ada orang Tuhan. Mau lipat gandakan, Tuhan tidak bisa kerja sendiri. Tuhan pakai orang, dan termasuk saya dan saudara. Amin. 20-21 itu tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Amin. Bagi VLC, Tuhan memberikan kepada kita 4 legasi. Melalui itu Tuhan menyatakan kuasanya agar jiwa-jiwa di Kupang, di kota ini dimenangkan, dimuridkan. Bahkan kota Kupang menjadi sahabat VLC. Katakan amin. Kita ibarat Deborah dan Barak, bekerja sama untuk dipakai Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan, mewujudkan 4 legasi, menjangkau 7 area pengubah kehidupan yang Tuhan taruh untuk kita jangkau gunung itu, talukan gunung itu. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan lakukan untuk saya dan saudara. Seperti kematian Sisera. Sisera lari, turun dari kudanya, keretanya, dia lari. Begitu dia lari, dia haus, dia berjumpa dengan ada satu orang di sana, saudara yang kasih, yang namanya istri Heber. Sisera datang minta minum kepada istri si Heber ini, saudara yang kasih, oke silakan kamu mau minum apa? Dia kasih minum, lalu bilang, kamu tidur.
Dan waktu dia tidur, saudara yang kasih, maka istri Heber ambil patok dan dia taruh di pelipis dan dia patok antara muka dan tanahnya menjadi satu terpatok. Lalu Barak datang, dia bilang, rak sini, Barak sini. Orang yang kamu cari, aku telah melakukannya. Dengar, apa yang VLT tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, maukah kita siapkan diri kita menjadi Barak dan Deborah Tuhan? Maukah? Siap? Yes. Kita mau, bukan? Karena itu umat Tuhan, bebas atau merdeka dan menjadi kuat untuk bertahan melewati semua proses. Ini yang penting, bertahan untuk melewati semua proses. Ibrani 11 ayat ke-27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, katakan saya bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Berarti kita juga harus melihat apa yang tidak terlihat. Kata yang diterjemahkan untuk bertahan dalam bahasa Yunani adalah kartareo. Coba katakan kartareo. Nah, bagi yang mau punya anak dan yang mau punya cucu, mungkin saya advice pakai nama kartareo. Panggil saja dia Reo. Kalau lebih banyak pakai Eo. Kalau banyak O. Kartareo yang berarti apa? Menjadi kuat. Kita menjadi kuat dengan melihat dia yang tidak kelihatan. Saudara yang kasih, masa depanmu sudah ada. Kesuksesanmu sudah ada. Uangmu sudah ada. Kesembuhanmu sudah ada. Promosimu sudah ada. Semua yang kamu impikan sudah ada. Lihat dengan yang tidak kelihatan. Itu yang nama kartareo. Sehingga kita menjadi kuat. Musa bisa meninggalkan kemuliaan Mesir karena dia kartareo, dia kuat karena dia mampu melihat dari yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku yang kekasih, kemampuan itu tidak berarti kita duduk diam dan tidak melakukan sesuatu. Kata melihat adalah harau, yang artinya mengalami. Harau, coba katakan harau. Saya tunjuk di sana bilang harau, di sana bilang mengalami. Naik, kasih tinggi sedikit. Apa? Harau artinya apa? Saudara, kalau Anda menjadi suami yang mengalami proses, baru Anda bilang kepada istrimu, mami tenang aja, rumah reot begini, tapi saatnya kita akan punya istana, itu oke. Tapi kamu tidur dan kamu bilang, aduh kapan menang kupon putih, boom, dia pakai bantal, saudara. Saudara, kau ingat kasih, mengalami artinya kamu berjuang. Haleluya, amen. Kamu berani bayar harga, pertaruhkan sesuatu. Dan rela untuk dibully, disalah pengertian. Mungkin juga tanda kutip orang di sekitar kamu yang bilang, coba mana, buktikan, ayo. Oke, nanti saatnya kamu akan melihat hasilnya. Harau artinya kamu mengalami. Jangan melihat diri kita sendiri, lihatlah kepada Yesus sebagai juru selamat, pembebas, pemberkat kita. Apa yang Yesus telah kerjakan bagi saya dan saudara, all is done. Semuanya sudah dikerjakan. Katakan, saya terima semuanya. Saudara, harus jadi gila-gila. Kalau doa deklarasi saja kamu tidak punya kemampuan, kamu juga tidak punya kemampuan untuk mengalaminya. Amin. Itulah sebabnya saudara yang kasih, apa yang Yesus kerjakan, passwordnya mendeklarasi. Saudara lihat orang-orang di dunia partai-partai politik sekarang, saudara kan 2-3 orang ketemu bikin deklarasi, kita kiri, kita nanti lama besok ada cap, saudara kan kasih. Ada kiri, ada kip, nanti ada cap. Orang deklarasi supaya mengakui keberadaan mereka, bahwa kita partai kecil tapi mampu membangun kerjasama.
ketimbang kamu kerja seperti besar dan sebagainya. Saudara, itu politik. Mereka mereka memanfaatkan the power of declaration. Tahukah Anda, Tuhan mendeklarasikan jadilah terang. Maka Tuhan tidak berkeluh kesah, kenapa gelap, mampuslah kita. Tidak. Waktu kegelapan datang, Tuhan katakan jadilah terang. Dengan saudara, kamu jadi suami mewakili Tuhan, jadi istri mewakili Tuhan, jadi karyawan, karyawati, laki-laki, perempuan mewakili Tuhan. Deklarasi, saya deklarasi 2021, 2031 tahun percepatan peningkatan supernatural bagi yang percaya. Amin. Bagi yang ragu, selamat, Anda jadi penonton yang sukses. Bagi yang ragu, dan saya percaya di sini adalah believer semuanya, orang percaya. Mari deklarasi ini kuat-kuat. 2, 3, go. Saya lebih kuat, saya lebih sehat, saya lebih kaya, saya lebih sana. Yang terakhir bilang apa? Saya lebih muda. Haleluya. Begitu dong. Amen. Jangan kamu bangga pakai baju daerah saja, lalu punya keinginan, lalu kamu masih muda. Deklarasi, kenapa? Karena Tuhan mau untuk kamu itu. Amen. Saya percaya kesembuhan, saya percaya kelepasan, saya percaya kesehatan. Amen. Orang lebih banyak percaya mati karena sakit. Saya percaya mati karena sehat dan menyelesaikan rencana Allah. Amen. Coba kita deklarasi satu lagi. Ulang. Oke, go. Mulai, go. Saya lebih kuat, saya lebih sehat, saya lebih kaya, saya lebih, dan terakhir orang muda kasih tepuk tangan bagi dia. Gitu dong saudara kasih. Bayangkan kalau saya lepas brewok saya, biarkan botak saya kelihatan, pakai jubah hitam, lalu saya khotbah dengan saudara-saudara, matilah kita. Nah, mari kubur sudah Bapa. Saudaraku yang kasih, kamu lebih kuat, kamu lebih sehat, kamu lebih bijaksana, kamu lebih kaya, kamu lebih muda. Nah, itu deklarasi seperti itu. Saya ingat waktu Aken Life masih kontrak, mertua saya punya rumah, dan saya juga nikmati berkat Tuhan itu. Tiap pagi saudara, Stefani masih kecil, itu orang Aken Life mengaku, kami punya tempat sendiri, kami punya tempat sendiri, kami punya nasabah di Kota Kupang, kami punya nasabah di Kota Kupang. Dan sekarang mereka punya kantor sendiri di wali kota. Itu Aken Life atau apa tuh namanya di sana, di muka mall sana. Mereka deklarasi. Amin. Itu deklarasi adalah bentuk jiwa yang sehat. Tapi jiwa yang sehat saja belum cukup untuk masuk surga. Kecuali roh yang dilahirkan kembali. Tapi roh yang dilahirkan kembali harus dipantulkan dengan jiwa yang sehat dan berkata, aku lebih muda. Berani berkata begitu. Nanti mahnya lewat saudaraku yang kasih. Amen. Hinggap di orang yang tidak percaya, kena. Tapi yang percaya lewat saudaraku yang kasih. Iya dong. Karena penyakit itu cari tempat. Penyakit tidak ada di kuburan. Penyakit ada di orang yang hidup. Kamu tidak percaya, coba cek orang yang mati. Darahnya normal. Nol semuanya. Gula darah nol semuanya. Normal. Jantungnya juga normal. Semuanya nol. Yang hidup ini saudara, sebentar 100, sebentar 150, sebentar turun naik. Tanda sehat. Nah, ini kan turun naik itu sehat. Fluktuasi, bukannya dolar saja, tapi gula dan darah naik turun, seimbang saudara kaya. Gitu dong. Jadi jangan takut, kalau gula bisa naik, gula bisa turun. Amin. Kalau darah bisa naik, darah bisa turun. Kalau jantung juga bisa jalan, jantung bisa stop. Saudara kenapa mesti takut-takut gitu saudara kaya?
Saya mau ajarkan saudara. Kenapa? Karena jiwa yang tidak makmur ini, saudara yang kasih, kita tidak bisa breakthrough, terobosan tidak akan terjadi. Nah, yang kedua, kemakmuran jiwa terjadi ketika kita memiliki keintiman dengan Yesus. Yang setuju katakan saya tahu. Yang setuju bilang apa? Saya tahu. Menikmati momen demi momen dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Jangan pernah melihat saat teduh kita dengan Tuhan sebagai kewajiban, tetapi sebagai apa? Bukan kewajiban, tetapi apa? Ketergantungan. Ini membangun keintiman karena kita membutuhkan Tuhan. Betul ya? Katakan, saya perlu Engkau Tuhan. Seperti oksigen. Coba saudara bilang, saya tidak perlu oksigen. Betul? Coba ikat di leher. Selesai. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Amen. Nah, saya mau memberikan contoh bagaimana kita rileks mengembangkan jiwa kita. Di 2 Samuel 16 ayat 13-14, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk. Simei mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Tapi apa yang terjadi di ayat 14? Dengan lelah sampai raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Lihat, Absalom sangat bersemangat untuk dia mengejar Daud, untuk membunuh Daud. Daud tidak memprioritaskan melarikan diri, tapi dia menyegarkan dirinya. Kata menyegarkan adalah nafas. Coba katakan nafas. Yang artinya apa saudara? Menghirup. Coba saudara menghirup. Coba saudara nafas. Saudara menghirup. Nah, saudaraku, biarkan Tuhan bernafas melalui saya dan saudara. Amin. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 dan 5, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat berikut baca bersama saya, 2, 3. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan dan hambar ini kami telah muak. Saudaraku yang kekasih, dengar baik-baik. Orang yang lemah jiwanya atau yang lemah atau yang penuh dengan keputusasaan, jiwa mereka tidak mampu memakan makanan yang dari Tuhan. Mereka tidak mampu menikmati sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Kenapa? Jiwa yang putus asa akan membenci makanan dari Tuhan, makanan rohani. Makanya saudara lihat orang-orang yang stres, mereka selalu mencari yang bukan dari Tuhan. Dan mereka berkata, saya mesti cari yang lain. Saya juga harus bisa seimbang. Dan mereka bukan seimbang lagi, terlalu berat. Bukan seimbang tapi apa? Terlalu berat sebelah. Akibatnya mereka lebih menekankan hal-hal yang mengandung kejiwaan. Senang, rileks, tamasya, oke. Tapi itu bukan solusi untuk jiwa kamu. Jiwa kamu bisa tenang kalau Kristus melepaskan engkau. Dan kelepasan terjadi ketika kita menerima firman, makanan dari Tuhan. Tuhan tidak ingin memberi makan jiwa kita. Tuhan tidak ingin kita memberi makan jiwa kita sehingga kita akan mamur, berbuah dan berlimpah. Artinya apa? Jangan hanya jiwa saja yang kita tekanan di sana, tekanan. Kesenangan yang datang dari jasmani. Saudara lihat di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan apa? Hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, apa yang terjadi? Tetaplah, apa yang terjadi? Tetaplah ia hidup. Bagaimana cara memandang yang menyegarkan jiwa? Tidak peduli seberapa putus asa,
atau terlukanya kita. Berhentilah kita memakan dosa kita atau memukuli diri, mempersalahkan diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Lihat Yesus. Apa yang terjadi? Dia seperti ular tembaga. Pandang kepada Yesus. Ketika ular itu diangkat dan dipandang, maka terjadi kesembuhan. Itulah yang dipakai oleh apotek. Makanya apotek selalu pakai lambang apa saudara? Ular. Kesembuhan. Lihat dia di dalam kasih terhukum bagi saya dan saudara. Saya mau katakan ini, dengar baik-baik dan aminkan. Kepada semua jemaat yang mengalami kerugian, Tuhan akan memulihkan sukacita, keselamatan dan segala sesuatu yang terhilang dari kamu. Katakan. Yes. Pandang itu, apa yang Yesus kerjakan. Dan yang ketiga, saya tutup dengan ini. Ada roh intimidasi yang bekerja melawan gereja agar tidak menikmati kemerdekaan sejati, alias tidak berlipat kali ganda, maksudnya alias tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Iblis telah datang melawan gereja yang makmur dalam segala, termasuk secara finansial. Kamu gak perlu uang banyak-banyak, gak perlu repot-repot soal uang. Tetapi kalau kamu ke pasar, kamu bilang, Mas, ini tempe harga berapa? 100. Saya tidak perlu dengan repot-repot, kasih saya saja. Dia bilang, margin ku beta, ini 500, ini 500, 1 juta pas. Gak bisa begitu. Anda tidak bisa meremehkan uang, sementara Anda berurusan dengan segala sesuatu yang harus pakai uang. Dan ini cara setan untuk membuat orang, kalau bicara soal kemakmuran keuangan, padahal saudara tahu, Injil kemanapun pergi membutuhkan uang, bukan? Kemanapun Injil pergi membutuhkan. Tapi dengar, Injil ketika orang diutus dengan membiayainya. Tapi dengar, kalau Injil itu ditabur di sana, dia akan menghasilkan kemakmuran. Amin. Itu dia. Nah, seringkali orang melihat korban, tapi orang tidak melihat kalau Injil adalah benih yang diutus, itu harus ada yang berkorban. Maka ketika ditaruh di sana, dia akan membawa kehidupan. Haleluya. Injil itu ada 2. Yang pertama, hidupmu adalah Injil yang hidup dan firman kasih karunia. Amen. Yang dihidupi dan diberitakan. Dan saudaraku yang kasih, dimanapun kita melihat Injil ketika dia masuk. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa di kantong-kantong Kristen yang namanya Injil pernah datang ratusan tahun di sana, miskin di sana, setan membodohi cara pemberitaannya sehingga agamawi yang ditonjolkan. Dan ketika orang mahir dalam Taurat, mereka kehilangan anugerah. Taurat menghancurkan yang baik, anugerah justru menghidupkan yang rusak agar dia menikmati. Amin. Jadi jawaban saya bagi kenapa kantong-kantong Kristen menjadi miskin dan hidupnya lebih sengsara dari orang yang bukan Kristen, karena pemalsuan Injil menjadi bukan lagi Injil kasih karunia, tapi Injil Taurat. Bukan Injil menerima dari Tuhan, tapi melakukan untuk Tuhan. Dan manusia selalu gagal melakukan untuk Tuhan. Saudara lihat, kenapa hidupmu berubah? Karena anugerah merubah saudara. Amen. Injil, katakan Injil merubah hidup saya. Ya, betul saudara Tuhan kasih. Cucu saya dia ngamuk-ngamuk saya. Pop tidak sekolah seperti Nana. Nana itu pintar, saya bilang. JP lu lihat, Injil, Pop sudah hidup dari kecil. Lu lihat, Pop bangun rumah, Pop bikin besi kayu apa semua yang tidak guna-guna jadi guna. Lu lihat, lu berenang enak, bukan? Itu siapa yang bikin? Orang yang tidak sekolah. Tapi Injil merubah. Amin. Amin. Haleluya. Saya ajar kepada dia supaya dia seimbang. Dia mengerti. Saudara, coba lihat tangan saudara, katakan, saya begini karena Injil kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara lihat, jawabannya adalah di sini, bahwa iblis
dia menutup berita ini, tapi bagi saya dan saudara, dia sudah terlambat karena berita ini sudah diberitakan kepada saya dan saudara. Setan bilang, terlambat. VLC dan terlalu cepat. Haleluya. Menjadi makmur, dengar saudara yang kasih, menjadi makmur dalam segala hal bukan hanya tentang kemakmuran rohani saja. Kemakmuran rohani memang sudah ada dan dicerminkan melalui jiwa yang makmur. Dan kita, ketika kita memberi kepada Tuhan, saudara yang kasih, kita bersiap untuk menerima lebih dari yang kita berikan. Kenapa dikatakan more blessed than give and receive? Mengapa menerima kebahagiaan dari memberi lebih besar dari menerima kebahagiaan? Karena kita menerima. Karena ada rahasia satu proses di dalam jiwa kita. Sebentar saya akan tunjuk sebuah tulisan dari orang yang pernah mau mati, tapi dia hidup di kemudian hari karena ketika dia memberi. Umat Tuhan, kita dapat menghitung berapa banyak biji dalam sebuah apel, tetapi kita tidak dapat menghitung berapa banyak apel dalam satu biji. Yang mengerti katakan amin. Anda hanya lihat satu biji, tapi Anda tidak bisa pernah tahu berapa apel di dalam satu biji itu. Itulah the power of giving. The power of prosperity. Kuasa kemakmuran itu seperti itu. 2 Korintus 8 ayat ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Baca bersama saya. Ia yang oleh karena nama saudara Filce menjadi apa? Miskin sekalipun apa yang terjadi? Ya kaya. Supaya apa? Supaya apa? Kita menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinan, makmur. Ini benar-benar benar, tidak perlu ditafsirkan dengan cara-cara yang membingungkan. Konteks ayat ini adalah tentang memberi dalam keuangan, tidak yang lain. Umat Tuhan, Ibrani 5 ayat 10 dan 12 dikatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ayat 11 dan 12 tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudaraku yang kasih, Tuhan ingin untuk kita mengalami sesuatu terobosan dari karya pengertian di sini, dari keimamatan yang Yesus alami, yaitu melampaui keimamatan Melkisedek. Karena di situ dikatakan bahwa imam besar itu dia mau memberkati. Dan saudara tahu, imam besar yang adalah gambaran dari Yesus yang diwakilkan oleh Melkisedek ini adalah imam besar satu-satunya yang muncul setelah Abraham memenangkan pertempuran. Waktu Abraham memenangkan peperangan, dia muncul. Waktu itu Abraham menang peperangan, mengalahkan 4 raja dan menyelamatkan Lot keponakannya yang ditawan pada waktu itu. Nanti kita baca di Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, saudara yang kasih, yang ada dalam berkat Melkisedek ini adalah ini. Dengar baik-baik. Tidak ada kutukan dalam imamat Melkisedek. Hanya apa? Hanya apa? Berkat. Hanya apa? Berkat. Saudara yang kasih, saudara mesti yakin itu. Dalam Yesus hanya ada berkat, saudara yang kasih. Jangan ragu. Nah, Tuhan digambarkan sebagai El Elyon. El Elyon yang merupakan pemilik langit dan bumi. Katakan, Bapakku pemilik langit dan bumi. Wah. Nah, Abraham memberikan persepuluhan yang merupakan pemilik kepada
Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dari sebuah wahyu. Dia tidak dipaksa untuk memberikan persepuluhan. Dia tidak dipaksa, tapi dia mendapatkan apa? Sebuah pewahyuan. Nah, kita bukan orang-orang yang beruntung, tapi kita adalah orang-orang yang diberkati. Anda diberkati, bukan beruntung. Amen. Nah, ini pewahyuan yang datang dari Abraham kepada Abraham, di mana kita tidak ingin, dengarin, kita tidak ingin menjadi orang yang hanya memiliki banyak uang. Yang hanya apa, saudara? Tapi apa? Kita apa? Katakan, saya tidak banyak uang, tapi saya kaya dalam segala hal. Mana lebih hebat, saudara kekasih? Banyak uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kaya dalam segala hal menyelesaikan masalah tanpa uang. Haleluya. Masih ada solusi untuk kita. Kadang-kadang saya punya pikiran simpel, saudara yang kasih. Ketika kita berdoa bagi orang sakit, gitu, ini orang nanti mati juga. Saudara jangan berpikir begitu mati juga. Karena kita bukan Tuhan Allah, kau bilang mati juga. Begitu dia mati juga, Tuhan, diam lu, dia masih hidup 50 tahun. Saudara pikir waktu saudara menghadapi orang sakit atau dirimu sakit, atau orang berkekurangan, atau dirimu berkekurangan, orang bermasalah atau dirimu bermasalah, orang stres atau dirimu stres, dan segala macam. Saudara pikir yang santai aja. Kalau sakit, percaya kesembuhan Yesus terjadi. Amen. Saya tumpang tangan aja. Dalam nama Yesus, saya lepaskan kesembuhan. Simple aja. Saudara percaya, katakan, praktekkan. Haleluya. Apalagi orang-orang tua nih. Kadang-kadang anak baru panas saja, dokter itu baik. Tidak akan dokter itu sekolah susah, bayar mahal, saudara. Tapi tidak berarti, saudara, bilang kiri kanan, ini tangan ada kuasa dokter dan segala dokter. Nah. Haleluya, amen. Kita jangan terbiasa memanjakan, saudara yang kasih. Pikiran perasaan kita didikte oleh keadaan. Dengar, saudara yang kasih, Tuhan mampu bekerja melalui saya dan saudara. Berkat Abraham tidak terbatas dengan uang, tapi segala hal, termasuk kesembuhan, termasuk kelepasan. Tadi malam saya mau tidur, saya lihat di grup keluarga, mau repot sekali. Ini anak sakit, bawa ke UGD begini kasih obat, dia pun nenek teriak sana, dia pun adik ponan teriak sana. Saya dan para bikin remote, saya turun kasih menyala lampu, saya turun. Mana itu Joseph? Joseph mana? Joseph, say I'm healed. Oke? Mau pop urut? Mau. Urut habis. I'm healed. Ganti baju, tidur. Saya mau jalan, thank you Pop, tidur. Saya bangun pagi, saya SMS, Elvis, saya aman. Kenapa? Saudara, kan seringkali kita dijajah oleh kondisi. Haleluya, rubah. Katakan, saya merubah keadaan. Saya tidak dirubah oleh keadaan, tapi kadang-kadang. Coba pegang tangan saudara, katakan, ini ada berkat di sini. Amen. Saya ingat kepala sekolah saya cerita saudara lagi. Dia saking marah, dia pegang dalam nama Yesus, bertobat. Saya bertobat jadi pendeta, saudara. Tapi saudara jangan ikut kalau tidak dirapi oleh Roh Allah. Betul. Saudara jangan ikut kalau tidak dirapi oleh Roh Allah. Satu hari saya terjemahkan satu pendeta. Saya terjemahkan. Satu cemen jatuh bangun. Ini pendeta datang, dalam nama Yesus bertobat, keluar. Itu setan keluar, dia duduk manis, tulis catatan rapi. Bilang kiri kanan, kamu tidak boleh ikut-ikut begitu, kecuali Roh Kudus memimpin engkau. Bilang, ada berkat di ini tangan. Nah, sekarang saya mau baca Ibrani 7 ayat yang keempat. Saya mau kasih pengertian di sini untuk kita konklusikan. Supaya intimidasi roh jahat keluar, jangan mempengaruhi kehidupan kita. Baca baik-baik. Ibrani 7 ayat yang keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan
1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Kata Ibrani untuk persepuluhan adalah maaser. Coba katakan maaser. Kata Ibrani untuk kaya adalah aser. Katakan aser. Jadi apa? Jadi apa? Kaya ada di mana? Dalam persepuluhan. Nah, saudaraku yang kasih, dengar. Kita tidak memberikan persepuluhan untuk menjadi kaya. Tetapi kita tidak dapat pungkiri ketika kita memberikan persepuluhan, kekayaan mengalir dalam kehidupan kita. Makanya kenapa banyak orang diintimidasi, lu kasih persepuluhan, lu rugi, lebih baik tahan dulu utang, tahan pinjam dulu, tahan persepuluhan. Akibatnya apa? Orang tidak alami terobosan. Dia hidup dari apa yang ada. Padahal Tuhan mau engkau hidup dari apa yang tidak kelihatan. Katakan, saya hidup dari apa yang tidak kelihatan. Bukan apa yang ada. Apa yang ada berubah-ubah. Tapi berkat yang tidak kelihatan mengejar engkau untuk selamanya. Amen. Betapa besar orang itu. Nah, Melkisedek gambaran dari keimatan Kristus yang betapa besar. Nah, perhatikan. Sekarang betapa hebatnya orang itu. Sehingga Ibrani 7 ayat yang ke-8 berkata, di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa nah, dengar, ketika kita memberikan persepuluhan, ini membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam diri saya dan saudara. Seringkali kita tidak mengalami kehidupan Yesus karena kita simpan, kita tidak berani. Sedikit kita berani kasih, tapi ketika perpuluhan bunyinya jujur, kita tidak berani. Why? Karena intimidasi itu berkata, nanti kamu tidak memiliki hidup. Padahal konsep hidup adalah menerima dari yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, umat Tuhan, ketika kita memberikan, kita dengar ini baik-baik. Kata menerima pada ayat ini dalam bentuk present continuous tense. Artinya apa? Artinya apa? Baca bersama. Artinya apa? Artinya apa? Yesus masih menerima persepuluhan kita. Sampai kapan? Hari. Ini rahasianya. Nah, saya ingin baca sebuah tulisan. Saya tidak akan pernah dapat memberikan persepuluhan $1 juta jika saya tidak memberikan persepuluhan dari gaji pertama yang pernah saya hasilkan, yaitu $1,5 atau $1,5 per minggu. Ini ditulis oleh seorang yang bernama John D. Rockefeller. Tahu? Rockefeller dia mau mati. Dia pikir-pikir, usia 60 mati. Untuk apa kekayaan saya ini? Dia panggil sekretarisnya, bikin yayasan. Bagi ini. Dalam mau mati dia bilang bagi ini. Semua kekayaannya dibagi habis. Waktu diperiksa, dia tidak jadi mati. Dia mati 32 tahun. Dia sakit mau mati, dia bagi semua harta 60 tahun. Dan dia masih hidup 32 tahun lagi. Hati yang gembira adalah hati yang gembira. Hati yang tidak gembira alias khawatir adalah racun yang membuat engkau mati muda atau muda mati. Pilih salah satu. Coret yang tidak penting. Mau yang mana? Mati muda atau muda mati? Dua-dua beson suka. Tuhan memberikan hidup kepada saya dan saudara. Haleluya, amen. Nah, inilah arti kemerdekaan untuk memultiplikasi dalam berkat-berkat. Yaitu dengar baik-baik. Ketika kita memberikan persepuluhan. Baca bersama saya. Ketika kita memberikan persepuluhan. Baca kuat. Ketika kita memberikan persepuluhan. Ganti keturunan siapa? Keturunan VLC akan mengalami manfaat dari apa? Berkat generasi. Dengan kata lain, berkat generasi ada dalam perpuluhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Hari ini kita telah membahas bagaimana kita bermultiplikasi. Bahwa kita memiliki keintiman bersama dengan Tuhan.
memiliki kemakmuran jiwa, tapi juga kita mau bebas dari intimidasi. Intimidasi untuk mempercayai, bebas mempercayai semua yang Tuhan sediakan dan perkatakan kepada kita. Amin saudara, amin. Haleluya. Ada satu lagu lama, saya mau ajak kita bangkit berdiri saudara yang mau mengalami kemakmuran. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Aku percaya. Mengikutiku, ku puji, ku sembah. Oh, mari katakan aku percaya dan kita sembah Tuhan. Aku percaya. Aku percaya semua yang Yesus kerjakan. Aku percaya semua yang Yesus sediakan. Mengikutiku, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, katakan ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan untuk penyediaan keberkatan, kelepasan, pengampunan, perubahan hidup, kesembuhan, kelepasan. You are free, engkau bebas dari segala ikatan. You are free from abundance of addiction, sickness. You are free in Jesus' name. I am free in Jesus' name. Oh, rala-rala Aku percaya, Jesus. haleluya. Haleluya. Ku puji, ku sembah Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan sedang bicara, memberikan rema di hati saudara, itu adalah awal dari kemakmuran jiwa saudara. Katakan amin dan lakukan apa yang Tuhan ingatkan kepada saudara. Menjadi rema, menjadi catatan di hati saudara. Karena ketika engkau mengikuti catatan itu, hatimu itu, apa yang Tuhan sampaikan, itu akan membuat kemakmuran jiwa terjadi dalam diri saudara. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, katakan begini. Saya menerima kemakmuran dari apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salibnya. Aku menerima kesentosan, kelepasan, perubahan, kesembuhan, kemenangan, damai. Haleluya. Jangan menghukum dirimu sendiri. Katakan saya bebas. Amen. Katakan aku percaya.